nuduhaken amale, nuduhaken pekerjaan atau amal. Maki ampusikum maki barang fi kamono yang sandurane ampusikum awakmu. Apabila kita semua menampakkan apa yang ada di dalam hati kita, autofuhu atau menyimpan, atau kalian menyembunyikan, menaik panjenengan ngetokaken alias menampakkan apa yang di dalam hati kita, atau kita menyembunyikan apa yang ada dalam hati kita, atau dengan jelasnya apabila kita menampakkan amal kita, menampakkan sedekah kita, atau menyembunyikan sedekah kita atau amal-amal yang lain. Maka ampusikum autufuhu yuhasibakum bihillah, atau menyembunyikan yuhasibakum bihillah, Allah Subhanahu wa taala mangke badhe menghisab, menghitung. Terus pekerjaan yang kita tampakaken, amal yang kita tampakaken atau amal yang kita sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghitung dan memperhitungkan amal-amal kita, baik amal itu berupa lahir atau amal-amal itu yang kita tampakkan dalam batin kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala fayaghfiru, salajipun Allah Subhanahu wa taala badhe ngapunten, akan memberikan pengampunan liman dumateng tiyang yasya'u yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala badhe maringi pangapunten, akan memberikan pengampunan kepada orang yang dikehendaki. Allah memberikan pengampunan kepada siapapun yang bersalah. Apalagi orang itu mau benar-benar merengek-rengek, menangis, menyesali perbuatan yang keliru, yang salah, yang disengaja ataupun tidak sengaja. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan. Boleh jadi walaupun kita menangis, meronta-ronta, merengek-rengek, Allah tidak memberikan pengampunan, karena siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun janji Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mau bertaubat akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adzibu may yasha', dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengazab siapa saja yang dikehendaki. Ini Bapak Ibu sekalian yang sering kita baca, apalagi setiap malam Jumat. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu lan Allah ala kulli dumateng sedaya perkawis, ala kulli syai'in qadirun itu berkuasa atau berkehendak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya amana Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih, amanah mengimani Rasul
bima kelawan barang unzila kang den turunaken ilaihi dumateng Rasul mirabi saking pangerane. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempercayai dan mengimani sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepadanya, terutama Al-Quran yang di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada janji, ada cerita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengimani. Wal mu'minun dan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Mereka semua beriman billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala, mengimani percaya menerima Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan isinya. Wa malaikatihi dan kitab dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi dan kitabnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kemudian ada mushaf yang lain pada Rasul-Rasul yang terdahulu. Rasul dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu, kami tidak membedakan baina ahadin, di antara salah seorang pun mir rusulihi, dari rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasulullah Muhammad dan orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, yang benar-benar berpegang teguh pada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membeda-bedakan antara Rasul yang awal sampai dengan Rasul yang terakhir. Juga tidak membedakan antara keimanannya dengan kitab-kitab yang diturunkan terdahulu maupun yang diturunkan sesudahnya ayat Al-Quran. Sama-sama iman. Namun dalam penjelasan itu dikatakan bahwa Al-Quran adalah merupakan penyempurna daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qalu, dan mereka mengatakan sami'na, aku mendengar, wa ata'na, dan aku mentaati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan turunnya ayat ini telah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat enggan untuk kembali, sehingga para sahabat menanyakan kepada Rasul, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alangkah beratnya Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan amal yang nampak ataupun yang tidak nampak. Sedangkan kami makhluk yang lemah.
sahabat, apakah kamu akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Aku mendengar, namun aku mengingkari. Sami'na wa asaina. Maka makanannya di dalam Al-Quran ini para sahabat kemudian mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami juga akan mentaati apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufranaka pramila mugia panjenengan paring pangapunten mengampuni Rabbana pangeran kita wa ilaikal masih lan dumateng panjenengan mangke kawula sedaya menika wangsul, dan kepadamu lah kita semua atau kami semua akan kembali. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan kita, apakah itu yang nyata ataukah perbuatan-perbuatan itu yang goib. Apakah perbuatan itu yang kita tampakkan atau perbuatan-perbuatan yang kita sembunyikan, pasti kita akan bertanggungjawabkan. Wa ilaikal masir, padamulah kami akan kembali. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang mengatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, ia akan selalu mendapatkan kecukupan. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, ia akan selalu mendapatkan kecukupan. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud hadis ini, kalau kita rajin membaca surat Al-Baqarah, apalagi semuanya 2 ayat yang terakhir saja, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan. Kemungkinan kecukupan kebutuhan kita, minimal kecukupan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa cukup di dalam hati kita. Walaupun pemberian Allah itu hanya sedikit, minimal kita bisa mensyukuri. Walaupun pemberian Allah itu hanya sedikit, namun kita bisa mensyukuri. Artinya kita tidak selalu mengharapkan yang lebih banyak. Atau dalam arti kecukupan itu, harta yang diberikan oleh Allah sedikit, tapi barokah. Ilmu yang diberikan Allah kepada kita hanya sedikit,
namun kita bisa mengamalkan. Ini Bapak Ibu sekalian, arti kecukupan. Jangan menuntut nanti sudah baca terus surat Al-Baqarah yang terakhir 2 ayat kok masih punya hutang. Bukan itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Minimal yang dimaksud adalah rasa cukup di dalam hati kita. Artinya mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sedikit. Tidak selalu melihat yang tinggi terus, namun kita juga bisa melihat yang di bawah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. La yukallifullah La yukallifu Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, tidak memberikan beban yang berat. Allah nafsan ing awak-awakan illa usaha kejaba sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kemampuannya. Seumpama Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita. Cobaan itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan kuat menerima cobaan ini apabila dia berlandaskan memiliki iman yang kuat. Karena iman adalah suatu modal utama. Kalau manusia tidak memiliki iman, diberikan cobaan sedikit saja kadang-kadang sudah putus asa. Kadang-kadang sampai ada yang menghabisi dirinya dengan cara yang macam-macam. Laha baginya pahala, maktasabat apa yang dikerjakan atau apa yang diusahakan. Apa yang dikerjakan itu dia akan mendapatkan pahala. Wa 'alaiha maktasabat, dan jaga dan juga baginya ada dosa. Ma'ing barang kasabat kang di lakoni Allah diusahakan yang dikerjakan. Bagi mereka itu ada pahala apa yang dikerjakan. Bagi mereka juga ada dosa apa yang dikerjakan. Alias setiap sesuatu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperhitungkan seperti tadi yang di awal. Akan dihisab, akan diperhitungkan. Bismillahirrahmanirrahim. La tu'akhirna, jangan engkau hukum kami. Ya Allah, jangan engkau hukum kami.
Innasina menawi kawula supe. Ya Allah, jangan Kau hukum kami apabila kami lupa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lupa adalah suatu sifat yang dimiliki oleh manusia. Mungkin lupa menjalankan ibadah, mungkin lupa dengan tanggung jawabnya yang lain. Atau jika kami keliru, ya Allah, apabila saya lupa jangan Engkau hukum. Atau apabila kami keliru, ya Allah, jangan Engkau berikan hukuman. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjalankan perintahnya, namun belum tentu karena keterbatasan ilmu yang kita miliki semuanya benar. Mungkin ada kekeliruan. Maka di sini Allah memberikan contoh supaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan dihukum apabila lupa atau keliru. Wala ta'mil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wala ta'mil 'alaina, dan jangan Engkau bebankan kepada kami, 'alaina kepada kita semua, isran suatu beban yang berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana beban yang Engkau berikan beban itu kepada orang-orang yang sebelum kami, min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau bebani ma la taqata lana bih, apa yang tidak ada daya lana bagi kita semua, bihi, dari beban itu. Jadi kita semua selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa. Jangan Engkau hukum kami jika kami keliru. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, dan janganlah Engkau bebani kami apa yang tiada daya bagi kami untuk memikul beban ini. Wa'fu anna, ampunilah kita semua, ampunilah kami. Wa'fir lana warhamna, dan kasihanilah kami. Anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit doa yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Maka hendaknya selalu kita baca, apalagi ada janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Apabila kita membaca ayat itu, kita akan diberikan kecukupan, minimal kecukupan dalam bersyukur kita, selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini bagus sekali kita selalu baca. Jangan menganggap bahwa kita semua ini sudah cukup dalam berilmu. Kalau di dalam bidang ilmu, bapak sekalian, jangan sampai menganggap diri kita ini cukup. Kalau di dalam ekonomi boleh, karena itu merupakan kesyukuran kita.
semakin kita geli, semakin kita merasa bodoh. Namun kalau ilmu itu kita merasa sudah cukup, ya apapun yang dimiliki walaupun sedikit sudah bisa membesarkan atau membusungkan dada bahwa ilmunya baik. Ini Bapak sekalian, mari sama-sama kita belajar. Demikian sedikit yang bisa disampaikan. Jika kurang mohon maaf, mari kita tutup dan kita majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah minggu depan pada hari lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum